biar teman-teman Hardrockers pada langsung nonton aja di hari hanya. Sekali lagi berarti di tanggal 5 Desember 2020 ini ya Tisa ya. tanggalnya. Oke, terakhir dong sebelum kita udahan masih pengen ngobrol lama rasanya ya. Tapi gue pengen tahu dari lo dong Tisa rekomendasi dari lo pribadi gitu ya. Film Indonesia yang menurut lo Hard Rockers harus banget nonton kalau misalkan memang belum pernah gitu atau pokoknya top 3 film Indonesia pilihan lo saat ini deh. Yang pertama, Tanah Surga Katanya. Itu adalah film tentang rasa nasionalisme kita kepada negara kita sendiri. Maaf ada yang ketok-ketok lagi di tempat. Eh, Pokoknya kalian harus nonton film itu karena bagus banget, banyak pesan positif yang bisa diambil. Terus kedua, kalau dari Oke. kualitas gambar, acting pemain dan lain-lain semua terkumpul jadi satu di film Marlina. Aku kurang tahu deh judulnya lengkapnya apa. Pokoknya nonton aja judulnya kalian Marlina yang main Kak Marsha Timothy. Ya, Marlina dan Pembunuh dalam 4 Babak ya. Ya, ya itu benar. Ya. Yang ketiga tuh ada film horor sih sebenarnya. Aku suka banget sama film Sebelum Iblis Menjemput yang pertama. Itu Oh aku iya, oke. first time nonton horor di Indonesia yang dimana aku nggak berani buka mata sama sekali gitu karena sumpah itu serem banget kayak apa ya banyak plot twist banyak Ya, adegan yang membuat kuping aku tuh apa ya kayak tegang gitu nggak mau buka kuping buka mata gitu karena serem banget sih gitu. Kalian harus nonton 3 film itu. walaupun bikin takut tapi itu harus nonton ya sebelum Iblis Menjemput juga ya. Ya itu Buat hard rockers yang mungkin sebenarnya juga misalnya lo selama ini nggak terlalu suka film horor, tapi gue juga setuju banget sama Tisa sebelum Iblis Menjemput menjadi salah satu film horor yang wajib banget ditonton ya Tis ya. banget bener-bener. Oke, Tisa tadi lo udah share harapan lo pribadi untuk industri perfilman Indonesia gitu. Sekarang boleh dong dikasih tahu juga kalau misalnya untuk para penikmat film gitu, apa yang pengen lo sampaikan, Tis? Terutama sekarang lo juga lagi mengemban peran sebagai duta FFI kan. Nah, kalau misalnya bisa disampaikan langsung sekarang, apa sih yang pengen lo ajakin gitu orang-orang sebagai penikmat film? Pengen ngomong apa? Oke, sebagai penikmat film aku rasa bukan kalian aja yang menikmati film tapi aku pun juga bahkan semua warga di Indonesia wajib mencintai itu karena film itu menurut aku adalah salah satu pemersatu bangsa pemersatu bangsa di dalam aspek yang beda gitu jadi ketika Mm-mm. film Indonesia kita seperti menonton suatu realita kejujuran dalam kehidupan yang sebenarnya apalagi film-film Indonesia banyak menceritakan tentang kejadian yang benar adanya gitu jadi bukan fiksi gitu jadi Ya. aku harap semoga kalian bisa tetap terus mendukung dan mencintai film Indonesia gitu karena banyak banget film Indonesia yang sudah bagus sekali kualitasnya atau mungkin kita tengok berapa tahun belakangan atau mungkin puluhan tahun yang lalu itu banyak banget film-film yang bagus gitu. Jadi kalian mudah-mudahan selalu dukung, selalu nikmatin, jangan pernah berhenti untuk nonton karena kalian adalah generasi muda gitu yang nantinya akan jadi harapan bangsa gitu. Jadi kita harus mengembangkan dari masa sekarang nih supaya nantinya film Indonesia ketika ketika kalian sudah dewasa nanti gitu bisa bisa menjadi suatu tontonan yang berkarakter punya ciri khas gitu bahwa film Indonesia seperti ini dan kualitasnya bisa mendunia gitu. Amin. Luar biasa, keren banget Isa. Mudah-mudahan yang nonton Instagram Live hari ini juga semakin semangat dan tergerak gitu ya untuk semakin mencintai film-film negeri kita sendiri ya kan karena
Setuju nggak sih lo ngeliat ke sini industri perfilman Indonesia juga perkembangannya makin oke ya? Banget, banyak banyak apa ya, banyak orang-orang yang berani gitu mengekspresikan karya di film. Iya, 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 benar-benar benar. Dan secara dari mulai genre, plot cerita, terus aktor, aktris yang berperan pun juga semakin bervariasi dan semakin luas gitu ya. Kita ngelihatnya banyak bakat-bakat baru juga yang bermunculan. Seneng banget Tisa menjadi salah satu yang bisa benar-benar mewakili industri perfilman Indonesia. Semangat nggak sih Tis jadi duta FFI, jadi makin banyak belajar dan terjun langsung gitu di industri perfilman? Ada temanku, aku sapa dulu, hai Emi. Iya, Pas thank you banget udah bergabung. semangat banget pastinya, semangat. Apalagi ibaratnya apa ya, dulu aku cuma penikmat film, terus cuma apa ya yang Hmm? dalam dunia seni, dikasih tugas kayak gitu, jadi semakin semangat gitu, karena aku rasa festival film Indonesia bukan cuma untuk kita yang ada di dalamnya kayak panitia atau duta atau apapun itu, tapi festival film Indonesia ini untuk semua orang yang ada di Indonesia, karena uh, tugas kita, makanya kita punya tema satu hari satu kebaikan, itu gunanya ya untuk selalu menyebarkan uh, aspek-aspek kebaikan ke dalam kehidupan gitu, khususnya di film. Oh, oke. Ini tema yang bagus banget juga sih menurut menurut gue dijalankan untuk tahun ini ya, apalagi di masa sekarang kayaknya kita ya udahlah emang sama-sama berbuat baik ke satu sama lain aja ya kan tuh. Jadi Hard Rockers dan teman-teman yang sudah gabung diingat kalau misalnya mau ikutan bergerak juga, satu hari satu kebaikan ya Tis ya. Oke, dari lo kategori yang paling lo tunggu-tunggu atau yang selalu lo tunggu-tunggu tiap tahun di Festival Film Indonesia apa Tis? Secara kalau dulu lo memenangkan kategori anak, tapi tahun ini nggak ada kan ya kategori anak tuh, Ya, tahun ini nggak ada ya? sekarang sudah digabungkan menjadi satu, jadi anak pun bisa di apa ya, barengi oleh oleh orang dewasa gitu, jadi bisa bisa dimasukin juga di pemeran Oke, pemeran pembantu. pemeran pemeran utama terbaik, pemeran pendukung terbaik gitu ya, bisa masuk ke dalam situ ya jadinya ya. Umur itu tidak menjadi patokan kita untuk berkarya gitu, jadi lo anak ya lo harus digabungkan dengan anak-anak lain gitu. Aku rasa bisa juga diseleksi bareng orang dewasa gitu, bahkan kualitas pemeran anak zaman sekarang pun udah keren-keren banget gitu, yang kadang aku lihatnya Ya, yang ya. berapa udah keren banget gitu. Hmm, hmm, hmm. Yeah. Oke. Dari lo sendiri gitu sekarang kan juga lagi akan menjalani project-project berikutnya gitu ya. Mengalami kesulitan tersendiri nggak sih Tis? Dulu berperan gitu karena memang lo masih anak gitu, jadi berperan dengan karakter anak gitu, lalu seiring dengan berjalannya waktu sekarang ya lo mungkin juga menerima peran-peran yang sudah sesuai umur lo gitu, atau mungkin bisa jadi memerankan karakter yang mungkin usianya sebenarnya di atas usia asli lo gitu kan. Itu lo ada tantangan tersendiri dan gimana ngatasinnya kalau kayak gitu? Banget sekarang aku tuh kayak apa ya, aku nggak ngerti ya, tapi ya sebagai sebagai orang orang apa ya, orang pekerja di dalam bidang seni ini ya lebih ngejalanin aja sih, karena kita nggak pernah tahu kejutan-kejutan yang akan terjadi ke depannya gitu, apalagi di dunia film banyak peran-peran atau Mhm. karakter yang tiba-tiba muncul tanpa 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 ada ekspektasi dari aku, misalnya oh aku bakal dapet peran gini gitu, enggak gitu, justru Oke. muncul surprise gitu, kayak misalnya aku pernah main apa ya, pernah main Kayak lagi di sensor iya suaranya. ibunya gitu. Hmm?
Sorry, bentar. Ditungguin kok nih sama yang udah hadir di sini. Katanya Ini beneran kayak di film nih, Hard Rockers, kayak mau ngomong apa di samber sama bunyi lain. Lagi renovasi nih, ikutan ketawa. satu dua tiga depan. Nah, bener. Udah hafal periode dia mulainya tuh ya. Udah dibilangin. Katanya ini lagi mau demi live ini mau ada renovasi gitu. Gila. Udah cuma doang nggak? Iya, kadang Terus, jadi? peran misalnya mau nikah gitu, terus eh, Hmm, tangan yang dimana kayak kepikiran hal itu paling ya sekitaran 2 tahun lagi lah gitu, tapi sekarang udah ngalamin hal itu kayak apa ya, pengalaman yang luar biasa juga karena biasanya dulu kayak main jadi anaknya siapa terus dialognya beda gitu, karakternya juga hmm. sekarang udah mulai banyak peran dewasa gitu, jadi ya udah harus terima konsekuensinya aja sih. Oke, mudah-mudahan sih justru jadi tantangan baru yang bikin lo juga jadi belajar lebih banyak lagi ya, Tis ya. Jadi berbagai macam karakter peran gitu bisa bisa lo sikat gitu nantinya. Ya nggak sih? Siap kalau gitu, Tisa, thank you banget udah hadir siang hari ini, walaupun sempat ada beberapa kali hiccup kita di awal-awal ya dengan sinyal dan putus nyambung. Tapi boleh terakhir ajakin teman-teman yang sudah gabung di sini dan juga Hard Rockers yang udah nonton Instagram live kita, ajakin dong jangan lupa untuk nonton Malam Anugerah Penghargaan Festival Film Indonesia 2020. Kayak buat hard rockers dan seluruh pecinta film Indonesia dimanapun kalian berada, nanti pokoknya kalian harus nonton malam penghargaan Festival Film Indonesia, nanti bakal diadakan tanggal 5 Desember 2020. Nah, untuk info lebih lanjut kalian bisa follow Instagram FFI di Festival Film ID, atau nanti kalian ketika follow bisa ada tautan link yang akan diarahkan ke website FFI. Itu nanti akan ada info-info terbaru gitu mengenai FFI tahun ini akan gimana sih, dan itu bakal lengkap banget sih di situ. Nanti kalian stalk aja di situ dan jangan lupa untuk terus mendukung dan